Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Yusuf dengan NIM 223072, kelas RA6, Prodi Manajemen SDM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Ratu Ayu Primi Putri Rahak Mania Surjaat Maja S. Hum MM. Selanjutnya, materi yang akan saya paparkan adalah 5W1H tentang OKR Google. Mengapa event gagal? Keberhasilan atau kegagalan sebuah acara seringkali tidak didasari oleh penyelenggara event itu sendiri, khususnya oleh event organizers (IO). Mengapa acara itu berhasil dan nilai apa yang dijadikan parameter keberhasilan tersebut sering kali hanya berupa asumsi-asumsi saja. Bahkan saat acara tersebut menuai kegagalan, yang terjadi adalah mencari sejumlah kambing hitam karena keterbatasan dana, cuaca, promosi, atau hal-hal yang sulit diterima akal. Jika IO benar-benar melakukan riset, faktor-faktor tersebut sudah bisa diantisipasi terlebih dahulu dan target keberhasilan event dapat terukur. Perlukah dilakukan riset? Yang pertama, riset awal kegiatan adalah untuk menganalisis suatu dan diharapkan kita dapat data dan fakta yang aktual sebagai bahan pembuatan perencanaan event. Yang kedua, penelitian dapat dilakukan dengan cara kuantitatif maupun kualitatif sehingga mendapatkan masukan bagaimana event tersebut dapat terlaksana. Yang ketiga, untuk memastikan IO dapat memberikan layanan yang profesional, tepat waktu, dan memenuhi ekspektasi penyelenggara. 5 elemen penting tentang OKR Google. Yang pertama, why, kenapa. Yang kedua, when, kapan. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, what, apa. Dan yang terakhir, who, siapa. Berikut 4 poin tentang elemen why. Yang pertama, harus jelas alasan dibuat suatu event. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai mengarah pada yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang ketiga, harus ada kelarasan antara kebutuhan dan keinginan perusahaan dengan target audiens. Yang terakhir, analisis terhadap khalayak menjadi bagian penting. Selanjutnya, 5 elemen penting tentang elemen when. Yang pertama, kapan waktu yang paling tepat untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan hari, tanggal, dan musim. Yang kedua, berapa lama waktunya. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk riset, perencanaan, desain, dan evaluasi. Yang keempat, kapan harus melakukan publikasi. Yang kelima, bagaimana tim skudel tiap rincian kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah 3 elemen yang penting tentang elemen what. Yang pertama, bentuk event yang paling cocok untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua, bentuk event dan acara seperti apa yang sesuai dengan karakteristik khalayak. Yang terakhir, apakah sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, ada elemen penting tentang elemen when, di mana elemen when ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, di mana lokasi yang paling strategis untuk mengadakan acara. Yang kedua, apakah lokasi mudah dijangkau untuk khalayak, apakah transportasinya mudah. Yang ketiga, apakah fasilitasnya lengkap sesuai acara dan khalayak. Yang terakhir, apakah lokasinya tepat untuk mengadakan kegiatan. Metode
5W1H dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang pertama, jurnalis membantu penulis berita untuk menyusun informasi secara lengkap dan jelas. Manajemen proyek membantu dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Yang kedua, penulisan kreatif membantu dan mengembangkan ide cerita karakter. Yang ketiga, menganalisis bisnis membantu dalam memahami pasar, pelanggan, dan pesaing. Pemecahan masalah membantu dan mengidentifikasi akar masalah dan mencapai solusi. Yang terakhir, penyusun rencana membantu dalam merencanakan tindakan dan mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi rinci dari 5W1H. Yang pertama, menyediakan informasi lengkap. 5W1H membantu memastikan bahwa semua aspek penting dari suatu kejadian atau masalah tercakup, sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Yang kedua, membantu struktur penulisan. Dalam penulisan 5W1H membantu dalam menyusun informasi secara logis dan teratur, sehingga memudah pembaca untuk memahami isi berita atau laporan. Yang ketiga, menghindari ambiguitas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci. 5W1H membantu menghilangkan ketidakjelasan dan memastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, membantu pembaca memahami konteks. 5W1H memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang suatu peristiwa, termasuk latar belakang, penyebab, dan implikasinya. Yang terakhir, memudahkan analisis dalam konteks bisnis. 5W1H dapat digunakan untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi peluang, dan merumuskan strategi yang efektif. Kesimpulan dari materi ini bahwa metode ini merupakan kerangka kerja yang efektif untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi secara lengkap dan sistematis dengan menjawab pertanyaan what, who, where, when, why, dan who. Kita dapat memahami suatu peristiwa atau masalah secara menyeluruh. Metode 5W1H, what, who, when, why, dan who dapat pendekatan yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk jurnalistik, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan lengkap dan mudah dipahami. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.